Kenapa tingkat keberdayaan secara ekonomi kita lemah Muslim? Karena kita, padahal kalau kita telusuri spirit kebudayaan orang Aceh Prof ya, spirit kebudayaan orang Aceh itu ada dua. Pertama adalah, Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. ingat satu Prof tadi, itu ada bahasa Latin yang disebutkan bahwa et maura natusum. Jadi kamu atau kita dilahirkan untuk bertindak dalam hal-hal besar. Guru kita ini sudah bekerja ya untuk hal besar. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Karena faktanya dua guru kita ini dapat menghasilkan karya. Kalau Pak Fakri tadi menyebutkan bukunya hanya 100 halaman, saya pikir ini bukan hanya bicara isi buku, tapi juga ada banyak inspirasi juga. Ada banyak hal-hal teoritik yang kita pernah baca dulunya, tapi akhirnya kita baca lagi. Jadi sekarang nggak ada persoalan dengan tipis tebalnya buku. Tapi adik-adik, Albert Einstein itu nulis disertasinya itu bukan 300 halaman. Dia itu nulis kajian tentang fisika molekul, itu kajian disertasinya itu 24 halaman. Tapi begitu Albert Einstein mati, meninggal, lalu FBI menelusuri kenapa kematiannya, itu ditulis 1400-an halaman. Itu karena apa? Karena dia punya karya. Siapa Albert Einstein? Berapa bukunya? Walaupun tipis disertasinya. Jadi saya pikir kehadiran kedua tokoh kita ini itu adalah sesuatu yang membuat inspirasi, karena mereka ini, kedua guru kita ini, itu bertindak, berpikir di luar untuk dirinya. Jadi et maura et natusum tadi itu sesuatu yang penting. Nah, itu saya ambil Latin. Tapi sesungguhnya karena kita umat Muslim, kita membayangkan ya, kalau Tuhan misalnya tidak mengarahkan atau menganjurkan kita Iqra, bacalah. Tapi kalau seandainya Allah SWT itu mengatakan bercerminlah misalnya. Jadi baca itu yang kesekian, tapi di awalnya bercerminlah. Maka tiap hari kita akan bawa cermin sepertinya, Bro. Mau cermin kemana aja kita bawa cermin ya. Jadi itu sesuatu kelebihan ya. Sesuatu kelebihan di mana bahwa Iqra itu bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca konteks. Kita terbuka peluang untuk menulis dan menerbitkan buku. Jadi Albert Einstein aja disertasi 24 halaman, tapi dia dapat orang dapat menulis tentang dia 1000-an lebih. Nah, kenapa kita? Paling minimal kita tulis buku 100-200 halaman. Karena untuk buku-buku tebal kali itu udah susah juga sekarang ya. Susah juga orang untuk membacanya. Nah, dalam konteks tawaran dakwah, tadi Prof. Hasbi menyebutkan setidaknya ada 6 ya, ada 6 tawaran agenda dakwah sebenarnya. Jadi mulai dari persatuan, kemudian keaktifan kita dalam politik, kemudian kehidupan dalam berekonomi, kemudian pendidikan, kualitas pendidikan. Nah, ini semua sebenarnya saya ingin memastikan bahwa dalam konteks Aceh, Prof, dalam konteks Aceh, apa yang Prof sampaikan, itulah sesuatu yang realitasnya begitu. Misalnya dalam konteks pendidikan, adik-adik tahu sekarang kualitas pendidikan kita itu lumayan bermasalah. 1000 SMA terbaik di Indonesia, itu Aceh hanya dapat menyumbang 4 SMA. Bayangkan, dari 1000 sekolah SMA di Indonesia, Aceh hanya 4. Hanya 4. Jadi jangan lagi bicara bagaimana persoalan ini. Jadi itu seharusnya ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Hasbi menjadi agenda-agenda dakwah. Agenda dakwah, bagaimana cara berdakwah? Ini media sosial, bukan hanya khutbah. Jadi khutbah juga sebenarnya ini harus masuk. Jadi agenda-agenda dakwah itu harus masuk. Barangkali ini menjadi skripsi ini. Jadi agenda skripsi ya, bahwa bagaimana sekarang model-model dakwah konvensional itu harus berubah. Isu-isu dakwah yang Prof. Hasbi sampaikan dalam bukunya itu kebanyakan adalah urusan ibadah. Sekarang harus beralih kepada urusan daya saing, pendidikan, kemiskinan, stunting, kan itu bisa. Nah sekarang Prof, saya teringat bahwa kita stuntingnya nomor 3 nasional, Prof. Begitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial mempromosi, itu kebanyakan masyarakat kita nggak percaya. Tapi begitu Dinas Sosial menggandeng para tokoh-tokoh untuk memastikan, untuk mengendorse bahwa stunting itu betul realitasnya di Aceh, endorse pakai ulama, pakai cendekiawan, udah jalan. Artinya ada banyak strategi, ya. Itu kan bicara
komunikasi dan dakwah juga. Bagaimana isu-isu yang hari ini misalnya kita rendah itu kita tampilkan dengan gaya-gaya, dengan komunikasi, dengan model komunikasi, dengan agenda-agenda dakwah kekinian. Jadi muamalah penting, tapi ada hal yang lebih urgent juga untuk situasi sekarang. Ada banyak faktor, ada banyak masalah sosial yang kita bisa cerita menjadi agenda dakwah dan komunikasi. Misalnya kemiskinan, mutu pendidikan, MTQ kita rendah juga. Kemudian korupsi itu nomor 7 nasional dari segi ASN-nya, Bro. Kemudian rawan narkoba itu nggak ada bantahan, nomor 6 nasional, selalu ada. Kemudian stunting nomor 3 nasional. Kemudian peredaran berita hoax nomor 3 nasional. Dan itu dominasinya bukan di level SMK, SMA, tapi di level cendikia juga masih ada like and share berita hoax. Di grup kalau ada yang doktor, profesor dan master itu masih dominan juga. Nah, ini kajian-kajian yang dilakukan oleh banyak lembaga juga. Nah, kemudian kegemaran membaca kita lumayan bagus kalau membaca, ada nomor 8 nasional. Jadi itu ya beberapa masalah-masalah yang hari ini sangat dekat dengan kita. Kalau merujuk pada tawaran Probasbi sudah masuk sebenarnya. Kalau kita merujuk pada tawaran Probasbi dan beberapa tawaran dari cara atau model komunikasi yang disampaikan oleh Pak Fakri, sebenarnya inilah masalahnya. Ada banyak anomali-anomali yang seharusnya menjadi agenda penting kita, dan beberapa masalah itu kita tampilkan menjadi bahan-bahan kajian kita dengan pendekatan-pendekatan teoritik yang kita belajar di sini. Komunikasi soal stunting, bagaimana misalnya dakwah soal stunting, bagaimana agenda dakwah, model dakwah mengenai narkoba. Narkoba ini dari tahun ke tahun. Nah, sekarang beralih itu bukan hanya bicara ini, tapi sudah bicara institusi pendidikan juga. Kekerasan seksual tinggi juga. Kenapa itu tidak menjadi agenda dakwah? Apakah tabu kita bicara seksual misalnya di mimbar? Atau bagaimana kita bicara tentang pendekatan-pendekatan pencegahan seksual di lembaga pendidikan? Jadi ini hal-hal ini yang kebanyakan. Atau jangan-jangan pada sisi lain, kenapa misalnya seperti Prof. Hasbi bilang tadi, kenapa tingkat keberdayaan secara ekonomi kita lemah Muslim? Karena kita mungkin malu atau malas ya untuk berwirausaha. Padahal kalau kita telusuri spirit kebudayaan orang Aceh, Prof ya, spirit kebudayaan orang Aceh itu ada 2. Pertama adalah berdagang, yang kedua mendagang. Spirit berwirausaha, entrepreneurship, dan spirit belajar. Jadi orang Aceh dulu tadi menarik itu Prof Hasbi sampaikan tadi ya, bahwa kita jangan jago kandang ya. Kalau kita lihat ulama-ulama Aceh masa lalu, kalau kita merujuk pada tokoh-tokoh Aceh masa lalu, adik-adik baca nanti. Ya, siapa misalnya? Itu adalah pernah keluar Aceh untuk belajar. Siapa misalnya? Hasan Kurungkali. Siapa lagi misalnya? Coba Anda sebutkan. Ya, coba cari tokoh-tokoh abad 18, 17, 19 awal juga. Ada banyak tokoh-tokoh Aceh. Itu setelah dia belajar di sini, bergulat secara pengetahuan di Aceh, itu ada masa dia harus keluar. Harus keluar untuk apa? Untuk belajar. Kalau belajarnya kalah, dia pasti berdagang. Dan itu tidak ada kita, seperti itu sudah termarginal. Seperti itu yang tidak ada. Dulu misalnya tahun 60-an, 50-an itu banyak sekali tokoh-tokoh Aceh Jakarta yang menjadi politisi, yang menjadi ilmuwan, yang menjadi pedagang. Di Indonesia saja. Dan sekarang nyaris, Prof ya, nyaris tidak ada. Nah, ini hal-hal yang barangkali agenda-agenda dakwah, cara komunikasi orang Aceh itu memang menjadi DNA-nya orang Aceh sebenarnya. Ada banyak, kan dikenal orang Aceh itu banyak akalnya, ya. Kadang-kadang kalau kita kalah dengan orang Medan aja, banyak akal tapi pisau rencong di depan tapi dompet bisa keluar kata orang Medan. Kita dengan orang Medan aja kalah. Tapi kalau belakangan ya, tapi kalau dulu tidak. Jadi ini beberapa rasanya spirit orang Aceh itu kalau kita lihat dulu itu dalam konteks belajar dan mengajar atau dalam konteks belajar dan berdagang itu sesuatu yang luar biasa. Saya Prof teringat begitu diskusi dengan salah satu cucunya yang pendiri Mudi Mesra,
siapa namanya, lupa. Itu begitu dia mengajar kelas 6, santrinya mau kelas 7, karena dia nggak mampu, dia pergi ke Mekah. 3 tahun 4 tahun dia di Mekah, baru dia megang lagi. Sesuatu spirit, ya, spirit yang barangkali perlu kita perlu kita lanjutkan. Khusus komunikasi, adik-adik, khusus komunikasi. Sekarang eranya era digital. Sekarang eranya era minimalis kata orang. Ya, jadi kalau kita bicara teori komunikasi, basisnya misalnya dengan beragam kecerdasan atau ada yang disebut dengan EQ, SQ. Sekarang dalam konteks pengetahuan sudah berubah juga. Sudah ada perkembangan apa yang disebut dengan kecerdasan bertahan dari kesulitan. Orang boleh pandai setinggi langit, spiritualnya tinggi, ya. Intelektualnya tinggi, spiritualnya tinggi, emosionalnya tinggi. Tapi apa yang terjadi begitu ada sedikit cobaan, ya, dia terlena. Apa buktinya? Buktinya beberapa kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 3 ini. Memiliki spiritual, memiliki intelektual, jadi ya, tapi akhirnya apa? Akhirnya karena dia tidak bisa bertahan dengan cobaan-cobaan, tidak bisa bertahan dengan dilema-dilema, tidak bisa bertahan dengan pilihan-pilihan, dan komunikasi menyangkut dengan kemampuan bertahan dengan persoalan-persoalan itu tidak ada, akhirnya adalah terjadi. Satu lagi apa yang disebut dengan adversity kreatif. Jadi orang-orang ke depan itu juga dibutuhkan orang-orang kreatif, Bapak. Ya, adik-adik, orang-orang kreatif. Kreatif apa? Kreatif itu sangat dibutuhkan oleh apa? Oleh komunikasi. Enggak mungkin orang kreatif itu enggak memiliki skill komunikasi. Ya, kalau kita baca buku Fafakri ada banyak teorinya, maka semuanya kalau kita arahkan adalah bicara skill. Nah, bagaimana kita mau berkomunikasi, bagaimana kita mau lobby, bagaimana kita mau berdiplomasi, bagaimana kita mau bernegosiasi, tapi skill komunikasi kita, konten komunikasi kita itu tidak ada. Nah, ini kelemahan-kelemahan barangkali yang ingin kami sampaikan supaya ini menjadi topik-topik baru, topik-topik baru untuk supaya ini menjadi sesuatu yang menjadi diperbincangkan. Kalau misalnya kita lihat dari data World Bank itu ada top 10 skill untuk 2027, itu semuanya adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Attitude juga masuk, tapi komunikasi itu menjadi penting, Pak. Jadi kalau komunikasi tentu bicara epistemologi juga, bicara aksiologi juga, Pak, ya. Tapi intinya secara umum adalah komunikasi. Khusus untuk Aceh, Pak, bagaimana, ini saya menarik pertanyaannya tadi, ya, pertanyaan kita ini sebenarnya. Umat Islam, saya mau jawab bahwa umat Islam mau kemana, maka umat Islam harus berada di mana-mana. Ibu Bapak, sekarang kita harus berada di mana-mana. Adik-adik yang mau tamat jangan hanya konsentrasi bekerja di pemerintah saja, tapi harus bisa jadi jurnalis, harus bisa jadi pengusaha, harus jadi bisnis juga. Ya. Jadi sekarang peluang kerja itu adalah sangat terbuka. Yang penting adalah upgrade pengetahuan, ya Prof, ya. Bekerja mengabdi boleh di mana saja, tapi asal upgrade pengetahuan kita itu terus berlanjut. Jadi kalau ada pertanyaan umat Islam mau kemana, maka jawabannya adalah kita harus berada di mana-mana. Kalau tidak, kalau misalnya ekonomi kita lemah, pasti kita ini, ya. Kalau kita misalnya secara bisnis misalnya kita mampu mengerjakan atau memberdayakan 2 orang, kan tidak masalah. Lalu kalau pada istilah pada kesempatan kita mampu mengerjakan misalnya memberdayakan 5 orang, kita mulai. Jadi jangan semua harus jadi follower. Kalau umat muslim jadi follower, beginilah realitanya, Prof, ya. Jadi kita harus menjadi aktor. Aktor, ya, selemah-lemahnya minimal aktor di tingkat komunitas, ya. Kalau menyebutkan Prof tadi, kita harus menjadi aktor internasional, itu lebih dahsyat lagi. Hari ini masyarakat kita kehilangan man of inspiration secara politik, ekonomi. Tapi secara pengetahuan kita memiliki resource,
melahirkan atau kita dapat melihat orang-orang yang memberi inspirasi. Saya pikir dua guru saya ini adalah orang-orang yang memberi inspirasi untuk kita semua. Ya. Karena kalau tidak, kalau Prof. Hasbi banyak sekali bukunya. Ya. Kalau saya berkunjung ke Prof. Hasbi pasti beliau sedang baca buku. Ya, pasti beliau sedang baca buku. Jadi ini juga menjadi inspirasi adik-adik. Kita harus ingat bahwa hari ini masyarakat kita adalah masyarakat sedikit terkotak-kotak. Ya, apalagi menjelang pemilu, jangan terlena. Kita berkelahi di sana, orang itu ngopi satu meja berempat. Jadi jangan terlena, jangan terkotak-kotak. Jadi kita harus memperkuat. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Prof. Hasbi tadi, penyatuan, persatuan umat. Jadi ini kita tahu barangkali, tapi kita enggak aplikasi itu aja, Prof. Ya. Kita banyak tahu, tapi kita realitasnya demikian. Barangkali demikian, Bu Moderator. Terima kasih semuanya. Setidaknya kehadiran dua buku ini adalah dapat memberi inspirasi dan tentu dapat kita baca dan mendapat beberapa pencerahan untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.